Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, gimana kabar kalian di hari ini? Mudah-mudahan tetap dalam kesehatan selalu dan tetap semangat meski harus belajar di rumah. Nah, anak sekalian, untuk materi yang kedua, sejarah kebudayaan Islam di kelas 8 ini, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang berdirinya dinasti Abbasiyah, ya. Kalau kalian lihat di buku LKS kalian bisa lihat pada halaman 7, ya. Pada halaman 7 di situ ada berdirinya dinasti Abbasiyah. Nah, apa yang melatar belakangi berdirinya dinasti Abbasiyah bisa kita lihat, ya. Latar belakang berdirinya atau terbentuknya dinasti Abbasiyah. Nah, Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, yaitu salah satu keturunan Bani Hasim. Ya, Bani Hasim ini termasuk dari paman dari Nabi Muhammad SAW. Ya, di mana Bani Hasim ini adalah mitra atau teman dalam berpolitik, ya, oleh Bani Umayyah atau dinasti Umayyah. Nah, sementara dinasti Umayyah ini berasal dari kata Muawiyah, ya, salah satu tokoh pendiri dari Bani Umayyah atau dinasti Umayyah adalah Muawiyah. Nah, kemudian kita lihat latar belakang, ya, sebelum masuk kemari. Latar belakang berdirinya Bani Abbasiyah ini diawali dari mitra politik, ya, kedua mitra politik antara Bani Hasim dengan dinasti atau Bani Umayyah, ya, dimana mereka, ya, kepemimpinan mereka tersingkir setelah berakhirnya masa kekhilafahan Islam setelah Ali radhiyallahu an. Ya, setelah Ali, kemudian mereka membentuk satu kesepakatan, ya, untuk kembali mendirikan sebuah pemerintahan, ya, dengan nama yang baru, yaitu dari Bani Abbasiyah. Nah, siapakah tokoh-tokoh penting yang berperan dalam pembentukan dinasti Abbasiyah? Bisa kita lihat di sini, ya. Yang pertama ada langkah Bani Abbas dalam mendirikan Bani Abbasiyah, ya, atau dinasti Abbasiyah. Apa saja langkah-langkahnya? Ya, ini yang pertama. Membantu gerakan bawah tanah. Nah, gerakan bawah tanah adalah sebuah pergerakan, ya, yang begitu masif namun tersembunyi, ya, tidak diketahui oleh lawan politiknya. Inilah kenapa gerakan ini disebut gerakan bawah tanah. Jadi bergerak secara diam-diam, ya. Siapa yang bergerak? Nah, ini para tokohnya. Kemudian, ya, siapa saja orang-orang yang bergerak? Yang pertama kita lihat ada Muhammad Al-Abbas. Nah, Muhammad Al-Abbas ini salah satu tokoh pendiri, ya, dari dinasti Bani Abbasiyah, ya. Nah, setelah Muhammad Al-Abbas ada siapa lagi? Nah, ada Ibrahim Al-Imam, ya. Ini juga adalah orang-orang yang ikut bergerak di dalam gerakan tersembunyi atau terselubung, atau dengan istilah lain gerakan bawah tanah. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, kita lihat siapakah profil dari ketiga ini, ya. Muhammad Al-Abbas ini adalah orang pertama kali yang memiliki perjuangan untuk membentuk satu dinasti, satu kekeluargaan, ya, yang kuat. Kemudian dia nantinya akan memimpin hingga 5 abad,
5 abad atau 500 tahun. Ya, ini luar biasa. 5 abad generasi dinasti Abbasiyah ini berkuasa. Nah, dalam masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah ini banyak sekali mengalami pergantian. Ya, pergantian kepemimpinan. Nah, yang kedua adalah Ibrahim Al-Imam. Ya. Ibrahim Al-Imam ini meneruskan perjuangan dari ayahnya. Siapakah ayahnya? Ya, ini Muhammad bin Al-Abbas itu adalah ayah dari Ibrahim Al-Imam. Nah, Ibrahim Al-Imam ini memiliki satu gelar ya yang sangat familiar di kala itu dengan gelar Abu Abbas As-Syafah. Ya, Abu Abbas As-Syafah artinya sang penumpah darah. Nah, jadi kalau Ibrahim Al-Imam atau Abu Abbas As-Syafah ini bergerilya untuk melakukan qital atau peperangan dalam rangka mengembangkan wilayah-wilayah kekuasaan Islam, ini tidak main-main ya. Banyak sudah ya para lawan-lawan musuhnya yang harus gugur di tangan si sang penumpah darah ini ya, atau Ibrahim Al-Imam. Nah, ini sosok Ibrahim Al-Imam ini adalah sosok yang fenomenal ya, yang kemudian ini terkenal dengan gaya dia ketika di medan perang ya. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani ini berasal dari Khurasan ya, daerah Khurasan ya. Nah, ini adalah 3 tokoh yang membantu pergerakan bawah tanah. Nah, kemudian menerapkan politik bersahabat, ini langkah kedua ya. Langkah pertama tadi gerakan bawah tanah secara gerilya, yang kedua adalah menerapkan politik bersahabat, di mana politik bersahabat ini adalah politik yang tidak saling memusuhi ya satu sama lain ya, terhadap orang-orang yang membantu maupun orang-orang yang memang ingin menumbangkan kekhilafahan dinasti Bani Abbasiyah ya. Mereka cenderung lebih bersahabat ketimbang pendahulunya, yaitu Umayyah ya. Nah, ini yang kedua ya. Siapakah yang menerapkan politik bersahabat ini? Adalah keturunan Abbas ya. Keturunan Abbas tidak lagi menunjukkan permusuhan dengan pemerintahan Bani Umayyah atau pemerintahan yang sebelumnya. Nah, karena itu menerapkan politik bersahabat ini adalah salah satu langkah yang cukup efektif ya dalam mengembangkan wilayah kekuasaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Nah, langkah ketiga adalah tidak menggunakan nama Bani Abbas ya, tetapi menggunakan Bani Hashim. Apa maksudnya ini? Nah, ketika nama Bani Abbas ini mungkin didominasi atau didahulukan, maka yang terjadi adalah perpecahan, perebutan kekuasaan antara Bani Abbas dengan Bani Umayyah. Tetapi ketika ya yang dikedepankan adalah Bani Hashim, maka Bani Umayyah ini seolah dia merasakan bahwa dia adalah bagian dari gerakan ini ya, karena Bani Hashim dengan Bani Umayyah adalah mitra politik tadi pada awal sudah saya sampaikan. Jadi ini salah satu strategi para tokoh yang berperan dalam membentuk dinasti Abbasiyah ya, adalah menerapkan politik ya tidak menggunakan Bani Abbas tetapi menggunakan Bani Hashim ya. Nah, kemudian yang keempat adalah menetapkan wilayah Khurasan sebagai pusat gerakan politik Bani Abbasiyah. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Khurasan ya? Karena Khurasan ini adalah wilayah salah satu tempat kelahiran dari penggerak
ya dinasti Abbasiyah. Siapakah dia? Ya, Abu Muslim al-Khurasani. Ya, ini tadi ya, kalau kita lihat di sini ada Abu Muslim al-Khurasani. Ini adalah orang Khurasan, ya, tokoh Khurasan yang kemudian menetapkan Khurasan menjadi sebuah pusat gerakan politik Bani Abbasiyah. Nah, kita lihat adalah silsilah Bani Abbasiyah. Ya, pertama, Bani Abbasiyah ini berasal dari keluarga Ali bin Abi Thalib, yang ini pada golongan Syiah. Nah, yang kedua, ya, yang kedua keluarga Umayyah. Ya, sebagaimana kita ketahui adalah keluarga Umayyah ini adalah keluarga dari golongan Bani Hisam. Ya, sementara Ali dari Bani Hasim. Jadi mereka secara silsilah mereka adalah satu keturunan dari Abu Manaf, ya, Abdul Manaf. Nah, kemudian ya, keluarga Abbas, ya, sebagaimana kita ketahui keluarga Abbas ini masih bertalian, bernasab dengan Ali, ya, atau bernasab dengan Rasulullah SAW, yaitu paman dari Nabi Muhammad, yaitu Abbas. Kemudian para tokoh yang berperan dalam proses berdirinya Bani Abbasiyah bisa kita lihat di sini. Ada Muhammad bin Ali, Abdullah bin Muhammad, dan Abu Muslim al-Khurasani. Ini tadi sudah saya sampaikan. Ini adalah 3 tokoh penting, ya, dalam proses berdirinya dinasti Abbasiyah yang memang mereka masing-masing memiliki peranan, ya. Muhammad bin Ali adalah orang pertama yang bergerak untuk mendirikan daulah Bani Abbasiyah, sementara Abdullah bin Muhammad adalah salah satu keturunan atau anak dari Muhammad bin Ali yang meneruskan perjuangan ayahnya, ya, yang seorang kuat, ya, seorang yang memiliki kekuatan, bahkan ini mendapatkan gelar Asafah, ya, sang penumpah darah. Kemudian Abu Muslim al-Khurasani, ya, ini adalah tokoh, ya, tokoh-tokoh penting dalam pembentukan, ya, berdirinya Bani Abbasiyah. Baik, mungkin sementara itu dulu, ya, video singkat ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat meskipun dalam kondisi yang masih mengkhawatirkan, ya, untuk bertatap muka. Nah, anak sekalian, untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di buku LKS kalian, ya. Jika ada hal-hal yang kalian anggap belum paham, kalian bisa tanyakan langsung via WA Bapak, boleh, ya. Nanti kita bisa interaktif di WA. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.